Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah nikmatullah. Kita semua bisa berkumpul pada kesempatan hari ini, yakni pertemuan mengenai pembelajaran Aljabar Matriks. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen Nita Yusritawati MPD telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang pembelajaran bentuk persamaan linear. Maka dari itu, kepada teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama belajar, menyimak, dan memperhatikan penjelasan berikut. Ya, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rian Febrianto. Saya dari Pendidikan Matematika semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi motivasi dan langkah dasar untuk kita semua akan lebih baik dan maju. Baik, kita masuk ke cover. Di sini ada Rian Febrianto, Pendidikan Matematika, mata kuliah Aljabar Matriks. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dan kuadrat. Pokok pembahasan yang kita akan bahas yang pertama, sistem persamaan linear dan linear dengan dua peubah. Yang kedua, sistem persamaan linear dan linear dengan tiga peubah. Yang ketiga, sistem persamaan linear dan kuadrat. Dan yang keempat, sistem kuadrat dan kuadrat. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, sistem persamaan linear dan linear dengan dua peubah. Bentuk umumnya yaitu AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R. Ya, di sini karena dua peubah maka hanya dua persamaan saja. Atau kita bisa sebut dengan A1X tambah B1Y sama dengan C1. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Ya, itu adalah bentuk umum, kita perlu ketahui dan perlu ingat. Dengan A, B, C, P, Q, dan R atau A1, B1, C1, A2, B2, C2 merupakan bilangan-bilangan real. Jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dikatakan homogen. Jika C1 tidak sama dengan 0 atau C2 tidak sama dengan 0, maka sistem persamaan linear dikatakan tidak homogen. Ya, selanjutnya menentukan himpunan penyelesaian dengan persamaan linear. Dua peubah dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga, metode eliminasi. Yang keempat, metode determinan. Ya, kita masuk ke cara yang ke-1 yaitu metode grafik. Langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan dua peubah dengan memakai metode grafik adalah sebagai berikut. Langkah pertama, gambarkan grafik masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Yang kedua, A. Jika kedua garis berpotongan pada satu titik, maka himpunan penyelesaian tetap memiliki satu anggota saja. B. Jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Dikatakan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. C. Jika kedua garis berimpit, maka himpunannya penyelesaiannya memiliki anggota yang tak hingga banyaknya. Ada contoh di sini. Contoh soal X tambah Y sama dengan 1, itu untuk persamaan 1. X kurang Y sama dengan 3, itu untuk persamaan kedua. Nah, di sini kita ambil persamaan 1, X tambah Y sama dengan 1. Kita buat tabel ya. Misalkan X-nya itu 0, maka Y-nya itu bakal 1. Dan sebaliknya, apabila kita Y masukkan 0, maka X-nya akan 1. Ya, untuk persamaan duanya, X kurang Y sama dengan 3. Kita misalkan X-nya 0, maka Y itu bakal 3. Dan kita masukkan Y itu 0, maka X itu akan 3. Nah, di sini ada garis yang akan membuat grafik.
garis ke atas berarti itu Y ya, atau vertikal, garis horizontal atau ke samping itu adalah X. Ya, kita buat titik 1, titik 0, titik min 1, titik min 3, titik 1, titik 2, titik 3. Nah, di sini kita tarik garis ya, karena dari persamaan 1 itu Y-nya 1 dan X-nya itu 1, maka tarik garis yang bakal memotong titik 1 dan 1. Nah, itu untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan kedua kita bikin garis ya, karena Y-nya min 3 dan X-nya 3 kita potong. Nah, di sini dari dua garis ini akan memotongkan titik ya, dimana titik potongnya yaitu di X-nya 2 dan Y-nya min 1 ya, kita sebut saja titik P, X-nya 2 dan Y-nya min 1. Oke, selanjutnya ke metode substitusi. Langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua peubah dengan menggunakan metode substitusi. Langkah 1, pilihlah salah satu persamaan jika ada, pilih yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Nah, langkah kedua, substitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan yang lain. Contohnya di sini, oke, bagus. Ada persamaan X tambah Y sama dengan 4 dan 4X tambah 3Y sama dengan 13. Oke, dari persamaan X tambah Y sama dengan 4 ya, kita jadikan saja Y sama dengan 4 kurangi X ya, karena tinggal dipindah alihkan saja. Y sama dengan 4 kurangi X disubstitusikan ke persamaan 4X tambah 3Y sama dengan 13 ya. Oke, kita tulis 4X tambah 3. Nah, Y-nya itu ganti dengan 4 kurangi X sama dengan 13 menjadi 4X tambah 12 min 3X ya, karena dikali 3 kali 4 dan 3 kali min X sama dengan 13 menjadi X tambah 12 sama dengan 13 ya. Jadi X-nya itu adalah 1 karena 13 kurangi 12. Nah, nilai X1 disubstitusikan ke persamaan Y sama dengan 4 kurangi X ya, diperoleh Y sama dengan 4 kurangi 1 ya, karena X-nya 1 tinggal kita kurangi saja, 3 kurangi 1 ya, menjadi 3. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear itu adalah X-nya 1 dan Y-nya 3. Baik, ke metode eliminasi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam sebagai berikut. Nilai X dicari dengan cara mengeliminasi peubah Y, sedangkan nilai Y dicari dengan cara mengeliminasi peubah X. Contohnya, oke, baik. Carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 2X tambah 3Y sama dengan 13, 3X tambah 4Y sama dengan 19. Oke, untuk mencari nilai X, kita mengeliminasi peubah Y. Nah, di sini ada persamaan 1, 2X tambah 3Y sama dengan 13. Dan persamaan 2, 3X tambah 4Y sama dengan 19. Ya, di sini karena untuk mengubah Y, kita samakan Y-nya. Samakan konstanta dari Y-nya. Ya, yang atas, yang persamaan 1 kita kalikan 4. Yang persamaan kedua kita kalikan 3. Ya, menjadi 8X tambah 12Y sama dengan 52 ya, mengerti? Karena 2X dikali 4 menjadi 8X
3Y kali 4 menjadi 12Y, dan 13 kali 4 adalah 52. Persamaan 2-nya kita kalikan 3 semua menjadi 9X tambah 12Y sama dengan 57. Oke, kita kurangi saja. Nah, 12 kurangin 12Y kurangi 12Y akan hilang. 8X kurangi 8X yaitu min 1X. 52 kurangi 57 yaitu min 5. Ya, kita sebut saja dengan X-nya itu adalah 5 karena min bagi min itu adalah plus. Oke, selanjutnya 2X tambah 3Y sama dengan 13. 3X tambah 4Y sama dengan 19. Ya, kita akan samakan X-nya. Jadi yang persamaan 1 kita kalikan dengan 3 dan persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Yaitu akan menjadi persamaan satunya 6X tambah 9Y sama dengan 39. Dan persamaan 2-nya yaitu 6X tambah 8Y sama dengan 38. Kita kurangin saja. 6X kurangi 6X itu 0, dan 9 kurang 9Y kurangi 8Y itu akan 1Y, dan 39 kurangi 38 adalah 1, maka jelas X nya 5 dan Y nya itu 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X nya 1, X nya 5 dan Y nya 1. Oke, selanjutnya penyelesaian sistem persamaan linear dapat juga menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi secara bersamaan atau metode gabungan. Seperti contoh berikut, carilah himpunan penyelesaiannya. Jadi persamaan 2X kurangi 5 sama dengan 15, dan persamaan keduanya 3X tambah 4Y sama dengan 11. Untuk mencari nilai X kita mengeliminasi peubah Y. Ya, di sini kita 3X kurangi 5Y sama dengan 15, 3X tambah 4Y sama dengan 11. Ya, kita samakan Y nya, berarti yang atas kita kalikan 4 dan yang bawah kita kalikan 5, menjadi 8X kurangi 20Y sama dengan 60 ya. Dan yang persamaan 2 nya 15X tambah 20Y sama dengan 55. Kita ambil ya, min 20Y dikurangi 20Y, terus yang ini plus ya, terus yang ini ditambah 8X tambah 15X menjadi 23, dan 60 ditambah 50 menjadi 115 ya. X itu adalah 5 karena 115 dibagi 23 itu adalah 5 ya. X disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan semula ya. Kita masukkan saja ke persamaan yang ke-1, 2X kurangi 5Y sama dengan 15. Kita masukkan X menjadi 5, yaitu 2 kali 5 kurangi 5Y sama dengan 15, menjadi min 5Y sama dengan 15 kurangi 10, maka min 5Y sama dengan 5 dan Y nya yaitu adalah min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X nya 5 dan Y nya min 1. 4. Metode determinan. Oke, sebuah bilangan real yang diperoleh dari suatu proses dengan aturan tertentu. Determinan A disebut dengan det 1, terdiri dari dua persamaan, yaitu bentuk persamaannya AX tambah BY sama dengan C itu untuk persamaan 1, DX tambah EY sama dengan F itu untuk persamaan 2. Ya, untuk mencari himpunannya ada rumusnya, yaitu AX per determinan A dan AY per determinan A. Ya, untuk mencarinya bagaimana? Ya, kita ada rumusnya. Nah, di sini karena dua ubah menjadi order 2 kali 2 saja. Determinan A atau det A, ya ini rumusnya. Nah, di sini kita ada A, B, D, E. Ya, untuk menentukannya bagaimana?
kita kalikan AE atau kali silang ya. A kali E dikurangi B kali D. Oke, nah ini dia AE kurangi BD. Untuk mencari AX-nya yaitu sama seperti itu tadi, tapi angka-angka bilangan realnya itu berbeda. Di sini ada CB, FE. Ya, kita kalikan silang lagi CE dikurangi dengan B kali F. Oke, CE kurangi BF. Untuk AY-nya ya sama seperti tadi, cuman di sini ada AC, DF. Ya, di sini kalikan silang lagi AF kurangi CD. Oke. Nah, ini bentuk umumnya, kita harus mengerti dan harus hafal. Contoh, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2x tambah y sama dengan 3, 3x tambah 3y sama dengan 3. Ya, oke, jawabannya seperti ini. Kita yang pertama cari determinan A-nya. Ya, di sini ada AB, DE. Nah, ini dia. Karena A-nya 2, E-nya 3 kalikan, dan B-nya 1 dan D-nya 3 kita kalikan. 2 kali 3 adalah 6 dan 1 kali 3 adalah 3. 6 kurangi 3 adalah 3. Ya. Untuk mencari AX-nya. Oke, kita untuk mencari X-nya. Di sini ada rumus AX per determinan A. Oke, kita masukkan rumusnya CB FE. Ya, kita klikkan silang per 3 ya, karena tadi determinan A-nya sudah diketahui 3. Ya, oke. Karena C-nya 3 dan E-nya 3, B-nya 3 dan F-nya 1, ya kita kalikan. 3 kali 3 adalah 9 dan 3 kali 1 adalah 3 per 3. Ya, menjadi 9 kurangi 3 adalah 6 per 3, 6 bagi 3 adalah 2. Untuk mencari Y-nya, ada rumus AY per det A. Ya, di sini ada rumusnya yaitu AC DF per 3. Karena tadi sudah diketahui 3. Ya, A-nya kita sudah ketahui 2 dan F-nya 3, C-nya 3 dan D-nya 3. Kita kalikan. 2 kali 3 adalah 6 dan 3 kali 3 adalah 9 per 3. 6 kurangi 9 adalah min 3 per 3 ya, menjadi min 1. Karena min 3 dibagi 3 itu adalah min 1. Oke, menjadi himpunan penyelesaiannya X-nya adalah 2 dan Y-nya min 1. Selanjutnya ada sistem persamaan linear dan linear dengan 3 peubah. Bentuk umum sistem persamaan linear dengan 3 peubah X, Y, dan Z dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dia. AX tambah BY tambah CJ sama dengan D, EX tambah FY tambah GZ sama dengan H, IX tambah JY tambah KZ sama dengan L. Atau kita bisa sebut dengan ini dia ya, ada di sampingnya. Ini adalah bentuk umumnya, kita harus tahu dan kita harus hafal. Ya, selanjutnya dengan ABCE FGHI JK dan L atau A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 dan seterusnya merupakan bilangan real. Selanjutnya, himpunan penyelesaian sistem linear 3 peubah dapat ditentukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Metode substitusi, metode eliminasi. Oke, yang pertama kita masuk ke metode substitusi. Nah, langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 peubah menggunakan metode substitusi adalah sebagai berikut. Langkah 1, pilihlah salah satu persamaan yang sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Seperti itu. Langkah kedua, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh dengan langkah 1 ke
ke dalam dua persamaan yang lainnya sehingga didapat sistem persamaan linear dua peubah. Langkah 3, selesaikan sistem persamaan linear dua peubah yang diperoleh pada langkah kedua. Ya. Contohnya, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut. Ya, persamaan 1, X kurangi 2Y tambah Z sama dengan 6. 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 4. Itu untuk persamaan 2. Dan persamaan 3-nya 7X kurangi 6Y dikurangi Z sama dengan 10. Dari persamaan X, dari persamaan 1 ya, kita jadikan saja X-nya menjadi 2X min Z tambah 6 ya, kita balikan saja, kita alihkan saja. Peubah X ini disubstitusikan ke persamaan ke-2 dan ke-3 ya, diperoleh menjadi 3X nya kita masukkan 2Y kurangi Z tambah 6 tambah Y kurangi 2Z sama dengan 4 yang akan menjadi 6Y kurangi 3Z tambah 18 tambah Y kurangi 2Z sama dengan 4 ya. Ini untuk, dan kita bakal menemukan persamaan keempatnya, yaitu 7Y kurangi 5Z sama dengan min 14. 7 ya, kita X nya ganti dengan 2Y kurangi Z tambah 6 ya. Oke, menjadi 14Y kurangi 7Z dan tambah 42 kurangi 6Y kurangi Z sama dengan 10. Nah, 8Y kurangi 8Z sama dengan min 32. Oke. Selanjutnya akan menghasilkan Y kurangi Z sama dengan min 14, min 4. Ini adalah persamaan 5-nya. Selanjutnya persamaan 4 dan 5 bentuk sistem persamaan linear dua peubah Y dan Z. Ya, kita masukkan ya, 7Y kurangi 5Z sama dengan min 14, Y kurangi Z sama dengan min 14. Dari persamaan Y kurangi Z sama dengan min 4 menjadi Y sama dengan Z kurangi 4. Peubah Y disubstitusikan ke persamaan 7Y kurangi 5Z sama dengan min 14, diperoleh 7 ya, 7 Y nya kita masukkan Z kurangi 4 kurangi 5Z dengan min 14 menjadi 7Z kurangi 28 kurangi 52 sama dengan min 14, 2Z sama dengan 14. Oke, akan dinyatakan bahwa Z nya ada 7 karena 14 dibagi 2. Substitusikan nilai Z 7 ke persamaan Y sama dengan Z kurangi 4 ya. Ini persamaannya Y sama dengan 7 ya, karena Z nya adalah 7. Tanggal 7 kurangi 4 adalah 3. Substitusikan Y 3 dan Z nya 7 ke persamaan X 2Y kurangi Z tambah 6, diperoleh X sama dengan 2 kali 3 kurangi 7 tambah 6. X ya, karena 2 kali 6, 2 kali 3 adalah 6, min 7 tambah 6. Kita tinggal jumlahkan saja, yaitu X sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X nya 5, Y nya 3, dan Z nya 7. Oke, kita masuk ke metode eliminasi. Langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 peubah dengan menggunakan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Langkah pertama, eliminasi ada salah satu peubah X atau Y atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 peubah. Selesaikan sistem persamaan linear 2 peubah yang didapat pada langkah pertama. Langkah ketiganya, substitusikan nilai-nilai kedua peubah yang diperoleh
pada langkah 2 ke dalam salah satu persamaan semua untuk mendapatkan nilai peubah yang lainnya. Ya, di sini contohnya ada, carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Ya, di sini ada tiga persamaan yaitu 2x kurangi y tambah z sama dengan 6, x kurangi 3y tambah z sama dengan min 2, x tambah 2y kurangi min z sama dengan 3. Ya, eliminasi peubah z dari persamaan 1 dan kedua, ya, 2x min y tambah z sama dengan 6 dan x kurangi min 3 y tambah z sama dengan min 2. Kita eliminasikan z nya karena sudah sama, kita langsung saja diambil atau dikurangi, ya, akan memperoleh x tambah 2y sama dengan 8. Di sini adalah persamaan 4, ya. Oke, dari persamaan kedua dan ketiga, x kurangi min 3 y tambah z sama dengan min 2 dan x tambah 2y kurangi z sama dengan 3. Ya, kita tinggal kurangi saja z nya, jadi akan menghasilkan 2x min y sama dengan 1. Ini adalah persamaan 5. Persamaan 4 dan 5 membentuk sistem persamaan linear 2 peubah x dan y. X tambah 2y sama dengan 8, 2x kurangi y sama dengan 1, ya, itu adalah persamaan 4 dan 5. Eliminasi peubah y. Oke. X, ya, oke, tadi tulis lagi. Ya, di sini kita akan samakan y-nya karena akan dihilangkan. Ya, yang atas kita kalikan 1 dan yang bawah kita kalikan 2. Oke, akan dihasilkan yang atas tetap, ya, karena dikalikan 1, x tambah 2y sama dengan 8. Yang bawah akan menghasilkan 4x kurangi 2 min 2y sama dengan 2. Oke, kita ambil saja x kurangi 4x, itu berarti adalah, oke, ini di sini maaf harusnya ditambah, ya, x tambah 4x menjadi 5x dan 2y tambah min 2y itu adalah 0 dan 8 tambah 2 adalah 10, maka x nya itu adalah 2. Oke, lanjutkan. Eliminasi peubah x. Oke, terus lagi kita persamaan 4 dan 5 nya, dan di sini yang bakal kita samakan adalah x nya, ya, yang atas dikalikan 2 dan yang bawah dikalikan 1. Oke, akan mendapatkan 2x tambah 4y sama dengan 16 dan 2x min y sama dengan 1. Kita tinggal kurangi saja, 2x kurangi 2 0 dan 4y kurangi min y adalah 5y, ya, karena 5 kali 5 adalah plus dan 16 kurangi 1 adalah 15, maka y nya adalah 3, ya, karena 15 bagi 15 adalah 3. Nilai z dicari dengan mensubstitusikan x 2 dan y 3 ke salah satu persamaan semula. Misalkan kita ambil persamaannya x tambah 2y kurangi z, ya, dengan 3. Ya, kita masukkan x nya itu 2 dan y nya itu 3, maka 2 tambah 2 kali 3 kurangi z sama dengan 3, ya, 2 kali 3 adalah 6, 6 tambah 2 adalah 8, jadi min z nya adalah 5 karena 8 kurangi 3 kurangi 8 adalah 5 dan min bagi min adalah plus. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x nya 2, y nya 3 dan z nya adalah 5. Oke, sistem persamaan linear dan kuadrat. Sistem persamaan linear dan kuadrat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang pertama, sistem persamaan linear dan kuadrat bagian kuadrat berbentuk eksplisit. Yang kedua, sistem persamaan linear dan kuadrat bagian kuadrat berbentuk implisit.
Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu sistem persamaan linear dan kuadrat, bagian kuadrat berbentuk eksplisit. Suatu persamaan dua peubah x dan y dinyatakan berbentuk eksplisit jika persamaan itu dapat dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx atau x sama dengan fy. Y sama dengan ax tambah b. Oke, bagian linear. Dan yang kedua, y sama dengan fx kuadrat tambah qx tambah r. Ini adalah bagian kuadrat. Dengan a, b, pq, dan r merupakan bilangan real. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk membuat substitusi, yaitu langkah pertama, substitusikan bagian linear ke bagian kuadrat. Yang kedua, langkah kedua, nilai-nilai x pada langkah 1 jika ada, substitusikan ke persamaan linear. Contohnya, carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dan kuadrat berikut ini. Nah, di sini ada dua persamaan, yaitu y sama dengan x kurangi 1, y sama dengan x kuadrat kurangi 3x tambah 2. Substitusikan bagian linear bersama 1 ke bagian kuadrat, yaitu persamaan 2. Akan beroleh x kurangi 1 sama dengan x kuadrat kurangi x 3x tambah 2. Akan menjadi x kuadrat kurangi 4x tambah 3 sama dengan 0 ya. Jadi dialihkan menjadikan 0 seperti itu. Selanjutnya akan menghasilkan x kurangi 1, x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini akan mendapatkan x-nya 1 atau 3. Nah, nilai x yang 1 bila disubstitusikan ke persamaan y x kurangi 1, nah ini akan menjadi 3 kurangi 1 yaitu 2. Jadi untuk x nya 3 yaitu 3,2 atau x nya 3 dan y nya 2. Untuk x nya 1 diperoleh 0, jadi x nya 1 dan y nya 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1, 0, 3, 2. Oke, selanjutnya yang kedua, sistem persamaan linear dan kuadrat bagian kuadrat berbentuk implisit. Nah, persamaan dua peubah x dan y dikatakan berbentuk implisit jika persamaan itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk y sama dengan fx atau x f kali y ya. Itu berarti kebalikan dari eksplisit. Persamaan implisit yang dinyatakan dalam bentuk fx, y sama dengan 0. Sini ada bentuk umumnya, yaitu px tambah qy tambah r sama dengan 0. Ini adalah bagian linearnya. Dan yang kedua, ini adalah bagian kuadratnya. Dengan a, b, c, d, f, p, q, r merupakan bilangan real. Bilangan kuadrat yang berbentuk implisit ada dua kemungkinan, yaitu bentuk implisit yang dapat difaktorkan dan bentuk implisit yang dapat difaktorkan. Oke, yang A, bentuk implisit yang tidak dapat difaktorkan. Langkah-langkah untuk penyelesaiannya yaitu langkah 1, pada bagian linear dinyatakan x dalam y atau y dalam x. Langkah kedua, substitusikan x dan y pada langkah ke-1 ke bagian bentuk kuadrat sehingga diperoleh persamaan kuadrat dalam x dan y. Langkah ketiga, selesaikan persamaan kuadrat yang diperoleh pada langkah kedua. Kemudian nilai-nilai yang didapat disubstitusikan ke persamaan linear. Oke, selanjutnya ada contoh di sini. Carilah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dan kuadrat berikut ini. Nah, di sini ada dua persamaan ya. Yang pertama ada bagian linear dan yang kedua bagian kuadratnya. Dari persamaan yang pertama menjadi, kita jadikan saja y sama dengan 1 kurangi x. Substitusi y ke persamaan x kuadrat tambah y kuadrat kurangi 25 sama dengan 0 akan diperoleh nantinya x kuadrat. Nah, y nya itu diganti dengan 1 kurangi x ya. Oke, selanjutnya akan diperoleh juga ke bawahnya x kuadrat tambah 1 kurangi 2x tambah x kuadrat kurangi 25 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan x kuadrat tambah x kuadrat menjadi 2x kuadrat kurangi 2x kurangi 24 dengan 0.
Nah, di sini ya disederhanakan menjadi x kuadrat kurangi x kurangi 12. Nah, di sini akan diperoleh lagi menjadi x tambah 3 x kurangi 4, yaitu x-nya min 3 atau x-nya 4. Ya, substitusi nilai-nilai x min 3, x-nya 4 ke persamaan y sama dengan 1 kurangi x. Nah, untuk x-nya min 3 akan diperoleh menjadi 4. Berarti x-nya min 3 dan y-nya 4. Untuk x-nya 4 diperoleh menjadi min 3. Berarti x-nya 4 dan y-nya min 3. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 3 4 dan 4 min 3. Oke, selanjutnya B. Bentuk implisit yang dapat difaktorkan. Langkah-langkah penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Langkah 1. Nyatakan bagian bentuk kuadratnya ke dalam faktor-faktor dengan luas kanan sama dengan 0, sehingga diperoleh L1 kali L2 sama dengan 0. L1 kali L2 sama 0, jadi L1 0 atau L2 nya juga 0, dengan L1 dan L2 masing-masing berbentuk linear. Langkah kedua, bentuk-bentuk linear yang diperoleh pada angka 1 digabungkan dengan persamaan linear semula, sehingga diperoleh sistem-sistem persamaan linear dengan dua peubah. Kemudian selesaikan setiap sistem persamaan linear itu. Oke, selanjutnya ada contoh di sini. Carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dan kuadrat berikut. Nah, di sini ada dua persamaan lagi. Yang pertama yaitu bagian linearnya, dan yang kedua bagian kuadratnya. Bagian bentuk kuadrat dapat difaktorkan sebagai berikut. Ini dia, lihat contohnya, contoh soalnya untuk mengerjakan. Nah, di sini ada bagian kuadratnya. Ya, seperti itu ya. Kita jadikan 0, kita pindah luaskan seperti itu. Nah, sudah itu kita masukkan menjadi 2x kurangi 3y tambah 4 kali 2x kurangi 3y kurangi 4 dengan 0. Nah, 2x kurangi 3y tambah 4 dengan 0 atau 2x kurangi 3y kurangi 4 dengan 0. Nah, penggabungan dengan persamaan linear semula diperoleh menjadi 2x tambah 3y sama dengan 8 dan 2x kurangi 3y tambah 4 dengan 0. Jadi ini semuanya dibikin menjadi bagian linear semua. Oke, dari sistem persamaan ini diperoleh penyelesaian 1 dan 2. 2x tambah 3y sama dengan 8, 2x kurangi 3y kurangi 4. Kita tulis lagi ya. Dari sistem persamaan ini diperoleh penyelesaian 3 dan 2/3. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu 1 dan 2, 2 dan 2/3. Oke, yang terakhir adalah materi sistem persamaan kuadrat dan kuadrat. Sistem persamaan kuadrat dan kuadrat dalam bentuk yang sederhana dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini dia y, yang pertama y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ini adalah bagian kuadrat pertama dan ini adalah bagian kuadrat kedua. Ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya, kita harus mengerti dan harus hafal. Langkah-langkah untuk menentukan himpunannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, substitusikan bagian kuadrat yang pertama bagian kuadrat yang kedua. Langkah kedua, nilai-nilai x yang diperoleh dari angka 1 jika ada disubstitusikan ke bagian kuadrat yang pertama atau bagian kuadrat yang kedua. Pilihlah bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini adalah ada contoh soalnya. Carilah himpunan penyelesaian dari tiap sistem persamaan kuadrat dan kuadrat berikut ini. Nah, di sini ada persamaan 1 dan 2, yaitu y sama dengan x kuadrat kurangi 1 dan y sama dengan 1 kurangi x kuadrat. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya ya? Di sini kita lihat bersama-sama. Substitusi persamaan 1 ke persamaan kedua akan diperoleh seperti ini. X kuadrat kurangi 1 sama dengan 1 kurangi x kuadrat ya. Oke, kita
pindah ruaskan menjadi 0, sebutnya 2x kuadrat kurangi 2 sama dengan 0. Nah, sini ada x kuadrat kurangi 1 sama dengan 0. Ini adalah disederhanakan. Maka di sini bisa difaktorkan bahwa x tambah 1, x kurangi 1 sama dengan 2 yang akan menjadi x, yaitu min 1 atau x-nya itu adalah 1. Substitusi x min 1, x 1 ke persamaan yang ke 1. Oke, untuk x-nya min 1 akan diperoleh menjadi 0. Berarti x-nya min 1 dan y-nya akan menjadi 0. Untuk x sama dengan 1 diperoleh menjadi 0, maka akan menjadi x-nya 1 dan y-nya adalah 0. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu min 1 0 dan 1 0. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan atas penjelasan tentang bentuk persamaan linear. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya ini bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga teman-teman juga bisa mengerti apa yang dijelaskan dari materi tersebut. Ditutup, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.